Oke, siang semuanya. Ketemu lagi bareng Kak Gina ya. Nah, kali ini Kak Gina akan melanjutkan masih di bab 3. Maksud Kak Gina masih untuk kelas 3 di bab 5 tentang hereditas ya. Nah, hereditas di sini sebelumnya kita membahas mengenai hukum-hukum Mendel, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, sekarang apa sih yang terjadi jika misalnya terdapat penyimpangan dari atau penyimpangan semu dari hukum Mendel 1 dan 2? Nah, apa ya kira-kira? Nah, oke deh, kalau begitu kita lihat saja ya. Berbicara mengenai penyimpangan hukum Mendel 1 dan 2. Nah, di sini ada kata penyimpangan semu. Nah, semu itu kalau kita artikan ya, semu ini adalah palsu, bohong, asli. Jadi seolah menyimpang padahal pada prinsipnya sama gitu ya. Nah, seperti apa? Ini biasanya terjadi akibat adanya interaksi alel dan genetik gitu ya. Karena gini, yang namanya alel atau yang namanya gen di dalam tubuh kita itu it's so much more, jadi banyak banget, istilahnya nggak terhitung ya. Jadi pastinya mereka, apalagi kalau misalnya jaraknya berdekatan gitu ya, jarak yang jauh pun itu pastinya akan bersaling berinteraksi, apalagi kalau dekatan gitu ya. Jadi akibat adanya interaksi alel dan interaksi genetik di sini, makanya terjadi penyimpangan semu hukum Mendel 1 dan 2. Yuk kita lihat yang pertama. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel 1 yang pertama, tadi ini terjadi karena adanya interaksi alel ya. Kalau ditulis lagi, terjadi karena interaksi alel. Nah, jadi yang pertama contohnya adalah dominansi tak sempurna. Ya. Jadi ingat bunga mirabilis jalapa, ingatnya adalah dominansi tak sempurna atau intermediate ya. Intermediate. Contohnya tadi bunga mirabilis jalapa ya, yang memunculkan ya, sehingga timbul warna merah berbanding merah muda dan putih. Jadi perbandingannya 1:2:1. Jelas ya? Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu kodominan. Kalau dalam biologi, jika ada kata-kata ko di depan ya, itu biasanya saling mempengaruhi atau sama-sama mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kodominan berarti sama-sama dominan gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu interaksi alel yang ternyata sama-sama dominan dan saling mempengaruhi. Ini jadi jika ada dua buah induk dikawinkan, maka akan menghasilkan keturunan yang fenotipnya jauh berbeda dari kedua induknya. Jadi semacam sifat yang baru ya. Nah, tapi kan kalau misalnya di hukum Mendel 1 jika disilangkan minimal ada sifat salah satu induk. Kalau ini ya, jadi seolah-olah dia pasti menghasilkan sifat yang baru, padahal ini karena interaksi alel yang sama-sama dominan begitu. Nah, ini dicontohkan ya, dengan ayam blue Andalusia.
Andalusia ini merupakan hasil persilangan dari ayam hitam dan ayam putih, maksudnya bulunya gitu ya. Oke. Nah, jadi misalnya di sini ayam blue Andalusia, Kak Gina lambangkan dengan genotip H besar H kecil, gitu ya. Nah, jadi H besar H kecil di sini hasil persilangan antara yang ayam berwarna hitam ya, ayam berwarna hitam dengan ayam yang berwarna putih. Ternyata ayam hitam di sini dengan genotip H besar ya, H besar, dan yang putihnya H kecil, nanti didapatkan H besar H kecil gitu ya. Lalu selanjutnya di sini langsung saja boleh Kak Gina tulis. Caranya sama seperti tadi yang mirabilis dalam ketika disilakan ya. Cuman di sini beda kasusnya adalah kasus kodominan. Jadi Kak Gina langsung tuliskan H besar. Ini kemungkinan fenotip yang akan muncul ya. Nah, di mana di sini H besar itu sifatnya dominan ya. Jadi hitam. Kemudian yang H besar H kecilnya adalah ayam yang bulunya blue Andalusia. Kemudian H kecil dia ayam putih. Sehingga tetap sama ya. Perbandingannya adalah 1:2:1. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu alel ganda. Nah, alel ganda ini adalah suatu gen yang memiliki alel lebih dari satu ya. Jadi dia itu gen yang memiliki alel lebih dari satu begitu ya. Ini adalah alel ganda. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada golongan darah pada manusia ya. Kemudian apa lagi? Iya, warna bulu kelinci. Sebentar. Oke, kita contohkan dulu yang golongan darah manusia. Sini ya. Jika kita lihat mengenai golongan darah manusia, ini pernah kita bahas tentang golongan darah manusia di semester 1 kelas 11 ya, di sistem peredaran darah ya. Nah, golongan darah manusia yang kita maksud dengan alel ganda di sini adalah golongan darah AB0 ya. Jadi ini yang sistem AB0. Nah, sistem AB0 di sini terdapat ada golongan darah A ya. A ini fenotipnya berarti ya, kemudian B, kemudian AB dan 0. Gitu ya. Ini berdasarkan kandungan aglutinin dan aglutinogennya. Yang maksudnya gina atau misalnya biasanya lebih enak diingat itu dari antigennya boleh. Tapi kalau yang tadi aglutinin antinogen itu juga aglutinogen itu juga sama ya. Oke. Nah, untuk golongan darah A dia punya genotip IA. Artinya ini adalah golongan darah yang A homozigot. Ada juga yang A-nya itu IA inom. Nah, ini adalah golongan A yang heterozigot.
Begitupun B juga sama, ada IB, dan IB, INO. Ya, ini adalah B homozigot dan ini adalah B heterozigot. Oke. Kemudian di sini AB ini merupakan golongan darah IA, IB. Ya, jadi ini merupakan gen yang heterozigot. Kemudian ada juga INO. Nah, seperti ini ya. Nah, makanya di sini alamnya dia punya lebih dari satu, ya. Begitu. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalnya ada sepasang suami istri. Ya. Misalnya ada si suami ini ya. Si suami ini memiliki golongan darah A. Tapi A-nya heterozigot. Nah, menikah dengan istri ya, dengan istri yang golongan darahnya apa? Iya, misalnya B hetero. Ya, B heterozigot. Nah, kemungkinan keturunannya apa? Kita lihat dulu. A heterozigot berarti pakainya yang IA INO ya. Kita pakai di sini yang IA INO. IA INO. Nah, biar lebih enak meluruskan menulisnya. Sini ya. Tadi ada suami yang golongan darah A hetero disilankan dengan istri yang golongan darah B hetero. Di mana A di sini adalah IA INO dan B-nya IB INO. Langsung saja dipasangkan. Yang pertama ini IA dengan IB, kemudian IA dengan INO. Maka IA dengan IB jadilah IA IB. Kemudian IA dengan INO jadinya IA INO ya. Kemudian ini INO IB. Sini tulis INO IB. Dan yang ini ya. Itu adalah INO INO. Nah, makanya di sini IA IB dia adalah dia golongan darahnya AB. Kalau IA INO dia golongan darahnya A tapi heterozigot IB. Nah, INO IB. Nah, ini tetap ditulisnya IB INO saja ya. IB INO. Ya. Kemudian nah, ini berarti B, B-nya heterozigot dan ini no. Nah, so and then berarti berapa macam genotip yang dihasilkan? Ada 4 genotip yang dihasilkan. Fenotipnya ada berapa? Dan ada 4 fenotip yang dihasilkan. Fenotipnya apa saja? Iya, ada AB, ada A, ada B, dan no. Bisa ya, jelas mengenai golongan darah. Ada nih satu lagi mengenai alel ganda, yaitu contohnya warna bulu pada kelinci ya. Kita lihat bersama. Contoh lain dari kasus alel ganda. Nah, ini adalah warna bulu kelinci. Nah, ya. Warna bulu kelinci. Nah, seperti kita tahu warna bulu kelinci ini ya, ada warna bulu C besar dengan C besar dilambangkannya. Yang C besar, jika C besarnya strip, jadi dia lebih dominan, gitu ya. Oke. Kemudian ada juga yang C besar ini apa? C ini dari kata kelabu, celabu asik, kelabu ya. Nah, kelabu ini dia dominan, makanya dilambangkan dengan C besar. Kemudian nah ini. Terus ada C yang C pangkat. Ya, jadi gini. C besar lebih dominan daripada C pangkat CH. Apa itu C pangkat
CH ini adalah cincila, ya, cincila. Kemudian ada juga yang C pangkat H kecil, ini adalah Himalaya. Jadi Himalaya itu basicnya dia tuh putih tapi ada bercak-bercak kehitaman, termasuk di bagian hidungnya biasanya hitam. Jadi hitamnya nggak rata, nggak semua, dan ciri khasnya di bagian hidungnya itu biasanya hitam, yaitu Himalaya. Nah, dan juga ada yang seperti ini, C kecil. Nah, C kecil ini adalah gen untuk kelinci albino, ya. Oke, jadi kalian tulis yang ini tadi albino, yang ini Himalaya, kemudian yang ini cincila, dan yang ini kelabu, gitu ya, abu. Nah, jadi abu itu paling dominan dibandingkan cincila, dibandingkan Himalaya, gitu ya. Nah, kita ambil contoh ya. Nih, misal, boleh di sini pakai strip begini. Artinya di sini kemungkinannya bisa yang lain. Pokoknya yang paling resesif dia adalah yang albino, yang paling dominan dia adalah kelabu, ya. Misal, contoh. Terdapat kelinci cincila disilangkan dengan kelinci Himalaya. Nah, gitu. Kelinci cincila yang disilangkan memiliki genotip. Nah, seperti ini. Disilangkan dengan Himalaya. Nah, apa keturunan yang dihasilkan? Keturunannya apa? Gitu ya. Nah, keturunan yang dihasilkannya apa? Boleh kalau kalian mau pakai papan cara papan catur, atau misalnya mau langsung atau pakai garis utara, silakan. Yang penting itu bisa memudahkan kalian, ya. Nah, yuk kita pisahkan dulu si gamet-gametnya di sini. Yang ini ya, misalnya yang ini betina, ini jantan. Nah, yang ini kita tulis di sini CH dan C pangkat H. Dan ini kita tulis di sini CH dan C kecil, ya. Kita silangkan. Nah, udah deh. Setelah disilangkan, langsung bisa kita dapatkan, ya. Coba apa saja, atau karena tidak terlihat, kita langsung saja. Ya, keturunannya kita lihat. C pangkat CH kita gabungkan dengan C pangkat H. Jadi menghasilkan keturunan C, pakai hitam, ya. C, CH, CH, gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini C pangkat CH kita gabungkan dengan C kecil. Di sini kita tulis C pangkat CH dengan C kecil. Oke, selanjutnya di sini kita gabungkan C pangkat H dengan C pangkat H dan C pangkat H dengan C kecil. Oke, jadi di sini C pangkat H dengan C pangkat H dan C pangkat H dengan C kecil. Udah deh, keturunannya sudah didapat. Untuk genotipnya yang ini dan untuk fenotipnya adalah jika terdapat C, CH, CH, dia adalah kelinci dengan warna cincila. Jika ada C pangkat CH, C kecil, dia juga sama cincila. Kemudian jika ada C pangkat H, C pangkat H, dia adalah kelinci yang
Himalaya, dan C pangkat H, C, dia juga Himalaya. Nah, berarti perbandingannya adalah setengah ya. Kalau misalnya ditanya ada berapa jumlah kelinci, perbandingan kelinci cincila dengan Himalaya, kebetulan di sini 1:1 atau seteng-seteng 50% 50% ya. Tapi kalau ditanya ada berapa persen perbandingan untuk kelinci albino, 0%. Tidak ada di sini albino yang dihasilkan gitu ya. Kemudian ada berapa yang kelinci abu? Gak ada juga, 0 gitu ya. Jadi di sini untuk cincila dan Himalaya nih. Jadi perbandingan cincila dan Himalaya perbandingannya adalah 1:1 ya. Kebayang ya? Oke, mudah-mudahan membantu untuk atau mengenai alel ganda ini ya. Ya, satu lagi mengenai alel leta. Oke, yang keempat adalah alel leta. Apa itu arti dari alel leta? Alel leta adalah alel yang dalam keadaan homozigot, baik dia dominan maupun resesif, ini bisa menyebabkan kematian ya. Di sini lagi menulis, jadi suatu alel yang dalam keadaan homozigot dominan atau resesif ini menyebabkan kematian atau leta. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya contohnya siapa? Nah, di sini contohnya adalah kita lihat dulu untuk alel leta yang dominan. Alel leta dominan ya, ini contohnya adalah brahidactyl dan ayam creeper gitu ya. Brahidactyl jika dalam kondisi gen homozigot dominan begini, ini menyebabkan letal, dan ayam creeper jika dalam kondisi begini, genotipnya dia juga bersifat letal ya. Nah, brahidactyl ini didapat dari mana sih? Dan apa itu brahidactyl? Brahidactyl merupakan salah satu kelainan dari jari tangan kita. Nah, kalau kita jari tangannya dengan ukuran normal seperti ini, berarti kita dikatakan normal. Tetapi ada yang ukuran jarinya setengah dari normal, itu dikatakan dengan brahidactyl ya. Nah, dalam kondisi genotip yang B besar ya, atau homozigot dominan, maka ini bisa menyebabkan letal atau kematian. Misalnya belum sempat lahir tapi sudah keguguran misalnya ya, ketika seorang ibu hamil misalnya. Nah, itu bisa jadi akibat dari gen-gen yang dibawanya yang bersifat letal itu ya. Oke, atau bisa dari alel letal ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai persilangan antara ini ya, yang brahidactyl. Oke, kita lihat misalnya di sini ada induk yang brahidactyl dengan genotip B besar B kecil disilangkan dengan induk atau dengan sesamanya ya, B besar B kecil juga. Pasti di sini akan diperoleh keturunan B besar banding B besar B kecil berbanding B kecil B kecil.
Nah, dimana untuk B besar di sini dia ternyata menyebabkan letal. Jadi biasanya ini dalam keadaan dia masih embrio, dia bisa jadi letal, atau misalnya di dalam telurnya, atau misalnya ini contohnya pada kita manusia ya. Kalau di manusia misalkan terjadi proses keguguran misalnya, nah itu juga maybe itu mereka di gen-gen yang dibawa oleh embrionya itu terdapat gen-gen letal ya, gen yang dalam keadaan homozigot dominan atau resesif dia bisa menyebabkan kematian atau letal gitu ya. Nah, tetapi kalau dia bawa genotip B besar B kecil, nah ini pun berahi daktil tapi hidup normal. Maksud ibu, tapi dia dapat hidup gitu ya. Jadi bisa mungkin hidup begitu ya untuk yang genotip B besar B kecil atau heterozigot. Nah, selanjutnya yang tangannya normal seperti kita, ini adalah normal gitu ya. Jadi walaupun induknya yang berahi daktil dengan genotip B besar B kecil atau heterozigot, tetap dia untuk fenotipnya memang penampakannya juga dia berahi daktil gitu ya. Tapi ternyata dia bisa menghasilkan keturunan yang jarinnya normal juga ya. Nah, kemudian sama di sini juga ada ayam creeper. Ayam creeper atau ayam redip ya. Nah, ayam creeper atau ayam redip ini dia tubuhnya normal, namun kakinya pendek gitu ya. Jadi ini dihasilkan dari persilangan ayam creeper dengan ayam creeper. Ternyata jika kondisinya C besar R dia letal. Tetapi ketika kondisinya C besar R, C kecil R gitu ya, atau heterozigot, dia normal. Creeper juga sama ya, creeper juga tapi tidak letal gitu ya. Tapi kalau yang letal hanya yang dominan ya, yang homozigot dominan. Nah, kemudian kalau yang CR kecil itu juga dia hidup atau normal ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ibu contohkan untuk yang alel letal resesif. Nah, untuk alel letal resesif ini merupakan alel yang dalam keadaan homozigot resesif bisa menyebabkan letal atau kematian. Contoh, nah, sapi Dexter ya. Nah, sapi Dexter ini sapi yang bertubuh normal tetapi kakinya pendek gitu ya. Nah, si sapi Dexter ini ibu lambangkan dengan genotip D kecil, D besar D kecil. Oke, ini ya, kita lagi ya. D besar dengan D kecil gitu ya. Disilangkan dengan sapi Dexter lagi, D besar D kecil. Nah, apa nih yang terjadi dengan si sapi ini? Nah, nantinya pasti kemungkinan keturunan yang akan dihasilkan dari persilangan ini adalah D besar berbanding D besar D kecil banding D kecil ya. Nah, D besar ini normal ya, sapi dengan tubuh normal. Tapi yang ini dia Dexter ya, dan yang ini D kecil artinya si gennya dalam keadaan yang homozigot resesif, maka dia jadinya letal ya, karena ini merupakan alel letal resesif. Alel letal, alel yang dalam keadaan homozigot resesif ini menyebabkan kematian atau letal. Begitu ya. Semoga bisa dimengerti untuk penyimpangan semu hukum dasar.